di sini saya Vira Safitri, nomor absen 28, kelas 11 TKJ 1, ingin memberikan video tutorial kepada teman-teman semua, yaitu merancang bangun hotspot voucher dan firewall menggunakan mikrotik. Di sini saya diberikan soal, yaitu Haji Abidin itu ingin membuat usaha hotspot voucher di lingkungan tempat tinggalnya dengan 3 kriteria ya teman-teman. Kriteria yang pertama itu ada bernama Pahe Jempol dengan kecepatan 1 Mbps dengan durasi waktu yaitu 1 jam dengan kuota tidak terbatas ya teman-teman. Dengan harganya itu Rp2.000. Dan yang kedua bernama Paman dengan kecepatan 2 Mbps dengan durasi waktu yaitu 6 jam. Kuota tidak terbatas dengan harga Rp10.000. Yang ketiga yaitu ada Paus Jumbo dengan kecepatan 3 Mbps dengan durasi waktu yaitu 1 hari dengan kuota tidak terbatas dan harga yaitu Rp50.000 ya teman-teman. Dan Haji Abidin juga ingin bagi yang menggunakan voucher hotspotnya itu tidak bisa mengakses facebook.com dan detik.com ya teman-teman. Serta di settingan laptop yang kita gunakan atau laptop admin itu kita hanya diberikan internetnya itu kecepatan internetnya itu 5 Mbps ya teman-teman, dan kita tidak bisa mengakses youtube.com dan bola.net. Serta IP yang diizinkan oleh mikrotik itu 172.20.10.5. Oh ya teman-teman, kita juga membutuhkan alat dan bahan seperti laptop untuk mengonfigurasi IP address, mikrotik, dan lain-lain. Terus yang kedua kita juga membutuhkan mikrotik untuk mengkonfigurasi seperti IP routers, DNS, dan firewall. Terus yang ketiga kita membutuhkan access point ya teman-teman untuk mengonfigurasi IP address. Yang keempat kita membutuhkan line tester untuk mengecek kabel UTP kita sudah benar atau belum. Dan yang kelima kita membutuhkan kabel UTP, totalnya ada 3 untuk menyambungkan dari laptop ke mikrotik, terus dari access point ke mikrotik, dan yang satu lagi dari internet ke mikrotik. Dan setelah itu kita juga membutuhkan software seperti Winbox untuk mengonfigurasi mikrotiknya, terus control panel dan software Micmon. Untuk Micmon kita untuk mengonfigurasi vouchernya, dan untuk control panel kita untuk mengecek IP addressnya teman-teman. Oke teman-teman, untuk konfigurasi awal kita cek dulu di IP internet yang kita dapatkan itu berapa dengan cara dari kabel internet kita langsung colokkan ke laptop ya teman-teman. Lalu kita buka control panel dan kita cek di bagian ethernetnya itu kita mendapatkan IP berapa. Dan yang saya dapatkan itu IP internetnya itu 192.168.20.1. Oke teman-teman, setelah kita mengecek IP internet yang kita dapatkan tadi, kita langsung saja dari kabel Ethernet kita sambungkan dengan address 1 mikrotik, dan di address 2 mikrotik kita sambungkan dengan laptop. Langsung aja kita mulai tutorialnya ya teman-teman. Jangan lupa dilihat, check it out. Oke teman-teman, kita masuk Winbox. Setelah itu kita login menggunakan MAC address. Connect. Pastikan dulu mikrotiknya sudah kalian reset ya. Setelah itu kita IP address, kita konfigurasi IP addressnya dulu. Kita klik ikon plus. Setelah itu kita isi address satunya yaitu 192.168.20.25. Untuk belakangnya itu kita ganti supaya tidak bentrok dengan IP lainnya. Oke. Jangan lupa dikasih slash 24 ya teman-teman. Itu baru address 1. Terus address 2 yaitu kita ada 172.1 titik 20.10 dan titik 1/24. Ini kita interface-nya pilih address 2. Setelah itu apply baru oke. Kita tambahkan lagi IP-nya, yaitu ini bebas, kalian bisa rancang sendiri, tapi saya pilih 40.40.40.1/24. Kita pilih interface-nya itu address 3. Apply baru oke. Setelah kita mengkonfigurasi IP address, kita bisa mengonfigurasi IP routers-nya ya teman-teman. Di IP routers kita isi dengan IP internet yang kita dapatkan tadi, yaitu 3 tuh yang isinya. Kita isi dengan
192.168.20.1 apply dan oke. Setelah kita ngisi di routes, kita isi di DNS. Di DNS kita di server itu kita isi dengan seperti address satunya berapa tadi, yaitu 192.168.20.1. Dan untuk bawahnya kita isi aja 8.8.8.8 4 kali ya teman-teman. Jangan lupa di allow remote request. Oke, dicentang. Setelah kita ke DNS, kita ke firewall.net. Di firewall.net kita pilih yang NAT dulu, baru kita klik tanda plusnya. Terus kita di general, kita yang chain itu kita pilih channel, dan out interface nya kita di header 1, dan actionnya kita pilih masquerade. Jangan lupa di apply dan oke. Setelah kita konfigurasi NAT, kita cek dulu di terminal ping google.com. Oke, sudah apply ya teman-teman. Ketika sudah apply, kita isi di itu terminal, di control panelnya kita isi dengan IP. Kita pencet control panel dulu, karena tadi di open sebentar ya, karena kan kalau mau ngecek IP Ethernet yang kita dapatkan harus di open dulu. Jadi di sini kita di use aja karena kita mengisi IP-nya berapa. Properties, use, kita isi dengan 172.20.10.5 ya. Terus di subnet mask kita langsung aja karena itu otomatis ya, 25. Terus di default gateway-nya kita isi dengan 172.20.10.1. Terus di DNS servernya 192.168.20.1, dan di close. Jangan lupa di ya teman-teman. Terus kita tunggu sampai mendapatkan internet di bawah, kanan bawah. Nah, kita udah mendapatkan internet, baru kita coba pengujian di Google Chrome-nya. Kita ketik sesuatu lah ya, biar kita bisa kayak searching apalah aja pokoknya lah, biar kita bisa melihat kalau kita tuh emang udah kesambung ke internet gitu pengujiannya. Kita coba aja ya searching youtube.com, youtube.com. Kita lihat bisa tidak ya teman-teman. Oke. Oke, bisa ya. Kita sudah lihat, udah bisa diakses dengan bantuan internet yang kita dapatkan tadi. Terus kita kemudian konfigurasi ke QoS. Di QoS tuh kita klik yang tanda plus, terus kita di name-nya tuh saya isi aja admin. Untuk targetnya tuh di Ether 2 ya teman-teman. Untuk di soal kan kita mendapatkan 5 Mbps, dan jadi juga kita harus masukkan di sini tuh seperti sama yang di soal. Target upload dan target downloadnya itu harus sama, yaitu 5M dan 5M. M-nya yang besar ya teman-teman. Apply. Setelah itu kita apply dan oke. Setelah kita mengkonfigurasi QoS, kita bisa lihat di Chrome pengujiannya ya. Kita searching aja speed test.
Oke, kita mau ngecek dulu google.com, baru kita searching speed testnya dulu. Speed test itu untuk uji kecepatan kita tadi ya, karena kita ngisinya 5M, harusnya tidak bisa lebih dari 5M, lebih dari angka 5 gitu ya. Dan ya teman-teman, kita mendapatkan sekitar 4, nggak lebih pokoknya dari 5 ya. Setelah itu kita konfigurasi di firewall layer 7 protocols, tanda plus ya. Terus di name-nya tuh kita sesuaikan dengan IP yang tidak boleh diakses gitulah ya. Maksudnya dengan yang tidak boleh diakses di soal tadi. Kayak yang facebook.com dan detik.com itu di voucher hotspotnya yang menggunakan HP berarti ya teman-teman. Terus kalau di laptop yang tidak boleh diakses kan youtube.com dan bola.net. Jadi kita masukkan saja. Untuk konfigurasi di bawahnya ini tuh nanti saya masukkan di sini ya. Itu tuh namanya tuh tergantung dengan kita mau ngebloknya yang mana. Jadi tergantung, tidak semuanya tuh www.facebook.com atau www.com gitu. Jadi itu nggak semua sama, tergantung dengan kita mau ngebloknya dengan nama yang mana dulu. Setelah itu apply dan oke. Kita bikin ini tuh 4 ya teman-teman, karena kita tidak bisa mengakses 4-nya dengan di laptop dan di HP. Jadi 2 di laptop dan 2 di HP. Oke teman-teman, kita bisa cepetin aja kali ya. Kita cepetin aja. Pokoknya tuh untuk di yang bawahnya itu tuh tetap cuma diganti dengan nama sesuai dengan bloknya aja. Oke. Di apply dan oke. Yang terakhir kita blok detik ya. Blok bola, maaf. Jadi kalau misal kalian mau nyalin aja terus ditempel itu lebih cepat, karena untuk itunya tuh sama-sama aja sih, cuma diganti dengan nama blognya aja. Untuk namanya juga kalian jangan lupa untuk diisi kayak blog bola, blog detik, blog Facebook gitu. Setelah kita isi di layar 7 protocols, kita isi di filter rules ya teman-teman, untuk mengebloknya juga. Soalnya kalau cuma di layar 7 protocols itu nggak bisa ya teman-teman. Di general kita chainnya tuh forward, di interface-nya tuh either 2, karena kita mau ngeblok yang di laptop dulu ya teman-teman. Yaitu ada yang pertama ada YouTube kali ya, YouTube dan bola, karena di Ether 2. Di sini kita YouTube dulu, blok YouTube. Di action kita pilih drop ya teman-teman, karena kita mau ngeblok, jadi kita pilihnya drop. Di apply dan oke. Terus kita tambahkan lagi general, chainnya tetap forward ya teman-teman. Di interface-nya tuh kita pilih yang Ether 2. Di laptop dulu kita selesaikan, baru nanti di HP di Ether 3-nya. Di bloknya kita ganti di bola ya, blok bola. Terus kita di actionnya kita pilih drop lagi ya. Terus apply dan oke. Kita tambahkan lagi general, forward, tetap. Terus di interface-nya tuh kita pilih Ether 3. Terus advanced chat-nya, interface-nya
advanced-nya kita pilih bloknya itu blok Facebook dulu, terus drop, apply, dan oke ya teman-teman. Kita lakukan itu tuh di keempatnya yang tadi kita sudah bikin bloknya. Tapi perbedaannya itu kita taruh di interface-nya tuh di Ether 2 dan Ether 3, dan di advanced-nya itu di layar 7 protokolnya tuh kita pilih di bloknya tuh mau apa aja, disesuaikan dengan soal tadi ya. Terus actionnya kita sama aja, drop, terus apply, baru oke. Untuk setelah firewall itu kita langsung konfigurasi kita coba uji dulu kali ya teman-teman, karena kita butuh pengujian yang pasti. Kita uji dulu, karena kalau misalnya ini tuh kan karena kita nggak bisa mengakses bola.net sama youtube.com tuh pasti ada tulisan tidak ada internet, padahal kita udah menyambung ke internet. Jadi kalau misal ini berhasil bloknya, kita lihat aja ya. Oke, bola.net tidak bisa karena this is kan Oke, bola.net itu sudah berhasil kita blok, dan yang kedua youtube.com ya teman-teman. Untuk youtube.com itu pertama kita bisa masuk ke YouTube-nya, tapi setelah itu kita tidak mendapatkan internet, jadi tulisannya itu tidak ada koneksi gitulah. Jika kalau lama kayak gini itu biasanya emang nggak bisa ya. Karena emang kalau YouTube itu emang susah dan prosesnya itu agak lama juga ya, tapi tergantung dengan siapa yang konfigurasi juga. Ini terus saya sambungkan ke internet, jadi tulisannya itu Anda sedang offline gitu ya. Terus kita langsung saja ke konfigurasi berikutnya, yaitu dengan kita bikin hotspot stubnya dulu ya, karena harus bikin hotspot dulu. Kita tuh ini tuh tinggal di next aja sampai di DNS name-nya itu kita pilih sesuai aja, karena nama aku Vira dan temanku Eva, jadi kita tulis saja evavira.net. Next. Untuk ini tuh kita ketik aja admin ya teman-teman, baru kita next lagi. Oke, udah bisa ya teman-teman bikin hotspot setupnya. Terus kita buka Micmon ya. Di Micmon itu satu file yang ada di dokumen kalian, jadi kalian harus punya filenya dulu baru bisa membukanya gitu ya. Oke, kita cari dulu di materi voucher hotspot. Di sini saya nyimpannya di Micmon server, dan kita pencet aja, terus kita open Micmon. Pencet. Ini masih loading ya teman-teman. Langsung muncul halaman login. Kita login menggunakan username yaitu Micmon, terus passwordnya itu passwordnya itu 1234 boleh. Terus kita login. Di sini kita masukkan, sebentar ya teman-teman, kita delete bentar dulu, kita tunggu konfigurasinya bentar. Kita ada di router, pilih gitu, terus kita masukkan session name-nya. Di sini saya masukkan session name-nya itu hotspot Eva Vira. Oke. Kita tambahkan kata hotspotnya.
Terus IP mikrotiknya itu berdasarkan IP yang kita isi di Ether 2 nya kita, yang tadi kita isi di mikrotiknya kita ya. Terus username-nya itu admin aja biar gampang, passwordnya juga admin aja. Terus di hotspot name-nya kita isi dengan sesuai hotspot setangnya tadi ya teman-teman, tidak boleh berbeda karena itu sangat-sangat berpengaruh begitu. Sesuaikan saja biar tidak ribet. Terus di DNS name-nya juga kita samakan sesuai tadi, evavira.net. Terus save ping. Kalau misal kita berhasil pada ada oke terus tanda hijau tuh, terus kita connect ya. Di sini connectnya lama karena kita belum memasukkan password di mikrotiknya. Di sini kita harus masukkan password biar bisa connect langsung gitu loh. Soalnya kalau nggak masukkan password nggak bisa ya teman-teman. Langsung saja kita pindah ke Winbox, kita masukkan passwordnya dulu di sistem, terus password. Kita masukkan yang neo password sama confirm password aja, yang old password itu nggak usah, kita skip aja. Kita masukkan passwordnya admin boleh, lalu kita pilih change. Kita masuk lagi maksudnya ke Bigmon. Kita ulang lagi, save ping connect. Oke, sudah berhasil masuk ya teman-teman. Setelah itu kita ke add hotspot user. Di sini kita ke user profile-nya dulu karena kita mau menambahkan profilnya, add profile. Terus kita masukkan di name-nya. Name-nya tuh sesuai dengan soal tadi, 3 kriteria tadi. Yang pertama ada pahe jempol. Namanya pahe jempol ya teman-teman. Kita bisa cepetin aja ya biar durasinya cepat. Untuk share usernya karena kuota tidak terbatas, kita isi dengan unlimited aja ya. Terus di expert mode kita remove. Di rate limitnya sesuai dengan soal tadi 1 Mbps. Di press ribunya 2000 ya. Terus di enable jangan lupa. Baru di kita save. Terus itu kita ke kriteria yang kedua yaitu paman. Dengan share usernya itu karena semuanya tuh tidak terbatas, itu kita isi dengan unlimited semua. Terus rate limitnya 2 Mbps, speed mode-nya remove, terus validity-nya tuh 6 jam. Terus 10.000 ya teman-teman, harganya juga diisi. Jangan lupa. Terus yang ketiga, kriteria ketiga kita isi dengan pause jumbo. Share usernya unlimited. Rate limitnya tuh tadi 3 Mbps, remove, terus validity-nya tuh 1 hari ya teman-teman. Terus harganya itu 50.000. Jangan lupa di enable ya, itu harus. Terus di save ya. Terus kita ke Genrat. Di ininya kita isi dengan 5 aja. Terus di profilnya kita pilih dari ketiga itu, tapi emang harus semuanya tuh diisi ya. Nanti kita satu-satu dipilih. Tadi udah pahe jempol, terus yang kedua kita isi seperti tadi, cuma di profil kita dibedakan aja pilihnya gitu. Terus kalau sudah, kita ke user list, di komen kita pilih yang itu dulu, pilih kita yang mau yang mana kita mau semaunya, tiga-tiganya bisa ya teman-teman. Di semau ini tuh kayak kode sama username-nya dari wifi kita yang kita buat, vouchernya maksudnya, voucher yang sudah kita buat tadi. Di sini tuh ada benar-benar ada tulisan harganya, ada berapa jamnya gitu.
kita satu-satu ya di semaunya. Kalau sudah semua, kita ke kontrol panel. Kita tuh mulai di teman-teman, kita obtain dulu. Kita mulai konfigurasi di access point-nya ya teman-teman. Di sini kita obtain dulu. Terus kita teman, untuk konfigurasi seperti ini tuh kalian harus ganti. Kita pasangkan dari semuanya tuh, dari keseluruhan tuh ada 3 kabel. Itu yang pertama kabel internet, yang kedua dari kabel Ether 2 MikroTik disambungkan ke laptop, yang ketiga tuh ada lagi dari kabel Ether 3 dari MikroTik kita sambungkan ke access point. Tapi karena saya ingin mengonfigurasi access point-nya ini tuh dengan cara tidak menggunakan WiFi, jadi kita pakainya kabel aja. Jadi kita sambungkan dari access point langsung ke laptop kabelnya. Oke. Kita langsung aja searching 192.168.0.254. Terus kita masukkan password sama confirm passwordnya. Kita masukkan admin TKS 1 karena saya biasa pakainya itu ya. Terus di start kalau sudah. Terus kita next aja ya. Terus ganti cuma di itu nama password nama wifi-nya sama di disable web security. Dan di itu ya smart ya teman-teman ya. Biar kita tidak mengkonfigurasi IP-nya karena itu dari sananya sudah. Terus finish. Setelah itu kalau sudah semua tuh kita langsung saja kita ke properties, kita isi lagi IP yang tadi ya. Just dulu kita isi IP yang tadi. IP seperti tadi ya teman-teman, isi. Kalau sudah semua kita oke ya. Setelah itu kita melakukan pengujian di HP kita. Oke teman-teman, karena di soal kita itu tadi ada di HP kita dia bisa mengakses detik.com sama facebook.com. Kita coba yaitu kita masukkan wifi-nya dulu ya teman-teman. Wifi kita masukkan seperti yang tadi kita sudah lihat. Kita masukkan wifi. Loginnya itu sesuai dengan yang sudah kita buat vouchernya tadi ya teman-teman. Langsung kita masuk, itu sudah terhubung. Baru kita searching ya teman-teman. Kita searching terus kita ketik. Yang pertama saya ketik detik.com dulu ya. Coba. Oke, tidak bisa ya teman-teman, karena emang harusnya tidak bisa ya. Kita tidak bisa mengakses detik.com dan facebook.com. Di facebook.com coba. Oke, tidak bisa ya teman-teman. Untuk kita mencoba di youtube.com karena seharusnya bisa, karena yang tidak bisa di laptop ya. Tapi ternyata itu sudah bisa. Terus di bawah.net juga kita udah bisa ya teman-teman. Oke, langsung aja kita masuk ke Winbox lagi dengan password kita admin ya. Harus masukkan password ya teman-teman, karena tadi kita sudah membuat passwordnya. Kita konekkan. Di sini kita mau mengeblok IP ya kayak. Mengeblok IP. Langsung saja filter rules kita plus. Di sini chainnya kita ganti dengan yang tadinya forward karena kita mengeblok IP ya teman-teman. Karena yang hanya IP yang diizinkan tuh cuma 172.20.10.5. Jadi IP yang lain tuh tidak boleh untuk masuk ke MikroTik ini ya teman-teman. Terus kita langsung saja input ya chainnya, terus search addressnya tuh kita isi dengan IP 172. Bentar saya ketik dulu.
172.20.10.5 ya. Oke. Karena itu hanya boleh IP yang boleh diizinkan untuk masuk ke mikrotik. Oke, kita langsung saja. Actionnya kita pilih chat. Oke, benar. Langsung aja kita oke. Bentar ya teman-teman. Kita apply dan kita oke ya. Oke, kita langsung saja untuk lagi karena kita butuh agar karena berarti kita ini untuk ngeblok IP yang lain. Oke teman-teman, kita C-nya pilih input lagi ya. Terus ini search addressnya kita pilih, kita ketik maksudnya 0.0.0/0. Terus di actionnya kita pilih drop ya teman-teman. Terus kita apply dan oke. Sudah bisa ya teman-teman. Nah, itu kita akan melakukan pengujian. Tapi sebelum kita melakukan pengujian, oke, kita coba dulu kali ya. Kita belum melakukan apapun di control panel. Kita coba dulu, kita minimum semuanya aja dulu ya, biar gampang. Oke, silang dulu aja. Minimum dulu aja. Terus kita masuk Winbox dulu ya. Kita belum melakukan konfigurasi di control panel. Karena kita mencoba untuk masuk dulu. Ini seharusnya masih bisa ya teman-teman. Oke, masih bisa masuk karena kita belum melakukan konfigurasi di control panelnya. Kita masuk control panel. Karena di sini IP-nya kita tuh masih .5 ya teman-teman. Oke. Di sini. Nah, di IP address-nya tuh kita belakangnya masih .5, tapi kita ganti dengan .6 ya. Kita ganti dengan IP selain .5 belakangnya. Kita masuk ke Winbox lagi ya teman-teman. Oke, kita coba connect ya. Kita masukkan Winbox. Kita pencet, terus kita udah ngisi password juga nih, harusnya tuh ya tidak bisa. Kita coba connect dan lama gitu sih. Kalau misal ini tuh bisa tuh kita langsung cepat untuk buat masuk, buat ke mikrotiknya tuh langsung bisa masuk gitu. Tapi kalau ini tuh lama connecting gitulah, tidak bisa ya teman-teman. Dan tulisannya will ready in 5 sekon sampai ke 5 sampai 1 detik, tapi itu tetap nggak bisa masuk. Terus kita ke control panel ya, kita ganti dengan IP tadi, IP yang 5 dulu ya, IP yang dibolehkan untuk masuk ke mikrotik. Kita pencet klik kanan, properties, terus kita masuk, kita pilih yang version 4 ya, tidak di version 4 harusnya. Terus properties, oke, kita ganti dengan 5 lagi ya teman-teman. Kita oke. Kita masuk Winbox lagi. Oke, sudah bisa teman-teman. Jadi begitulah konfigurasi kita kali ini. Oke teman-teman, dari tadi kita sudah mengonfigurasi, yaitu dari pertama kita sudah membuat laptop kita tidak bisa mengakses youtube.com dan bola.net, dan kita sudah membuat virtual hotspot di Micmon, dan sudah kesambung juga di HP, dan sudah melakukan pengujian di HP kita tidak bisa mengakses detik.com dan facebook.com.
Terus juga kita sudah berhasil mengeblok IP yang tidak Mikrotik izinkan selain yaitu 172.20.10.5 karena cuma IP itu yang Mikrotik izinkan ya teman-teman. Selain itu kita juga sudah membuat kecepatan internet kita itu tidak lebih dari 5 Mbps yang sudah kita uji dari Speedtest tadi ya teman-teman. Jadi teman-teman, kesimpulannya yang kita dapatkan saat praktek tadi adalah kita harus teliti dalam setiap konfigurasi yang kita lakukan. Selain itu, kita juga harus memahami langkah-langkah dari awal video tadi sampai akhir video ini ya teman-teman. Jangan hanya menghafalkan saja. Ingat ya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang sudah melihatnya. Terima kasih yang sudah menonton. Saya Vira Safitri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.